Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas bilangan kompleks part yang ke-6, yaitu operasi bilangan kompleks dengan prinsip vektor. Simak terus video ini sampai akhir. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks serta perkalian bilangan kompleks dengan skalar juga dapat digambarkan secara geometris dengan prinsip vektor. Di sini saya ambil contoh ya. Misalkan saya punya dua bilangan kompleks. Misal, bilangan kompleks pertama itu Z1 yang besarnya sama dengan X1 plus Y1I. Lalu ada bilangan kompleks kedua yaitu Z2 besarnya sama dengan X2 plus Y2I. Kalau misalkan bilangan kompleks ini kita nyatakan dalam bentuk vektor posisi, berarti kan seperti ini. Z1 sama dengan, kita pakai vektor kolom ya, berarti X1, Y1. Komponen real dan komponen imajiner, gitu kan ya. Kemudian yang Z2, kalau kita nyatakan dalam vektor, berarti X2, Y2. Oke? Nah, sekarang gini. Yang pertama kita mau coba operasi penjumlahan. Kita menjumlahkan kedua bilangan kompleks ini. Jadi, misalkan saya tambahkan Z1 plus Z2. Kalau secara aljabar, secara biasa, kita langsung masukkan ya. Z1 berarti kan X1 plus Y1I. Plus Z2 itu X2 plus Y2I. Lalu kita jumlahkan. Berarti kan kalau seperti ini cara menjumlahkannya, bagian real ditambah sama bagian real. X1 ditambah sama X2. X1 plus X2. Plus bagian imajiner ditambah sama bagian imajiner. Berarti Y1I ditambah Y2I. Atau kalau mau kita keluarkan dari kurung, I-nya berarti menjadi kurung Y1 plus Y2 kurung tutup I. Seperti ini. Nah, kalau misalkan bilangan kompleks hasil penjumlahan ini kita nyatakan menjadi vektor, berarti kan seperti ini. Z1 plus Z2 kita nyatakan dalam vektor, berarti komponen realnya X1 plus X2. Komponen imajinernya Y1 plus Y2. Nah, kalau kita hubungkan Z1 ini, Z2 ini, Z1 plus Z2 ini kan merupakan penjumlahan vektor juga. Coba kalian tambahkan X1 Y1 plus X2 Y2, itu kan jadinya, kalau secara vektor, prinsip vektor, menjadi X1 plus X2, Y1 plus Y2. Ya, berarti kan kita membuktikan gitu. Jadi, penjumlahan bilangan kompleks, selain pakai cara biasa, cara aljabar biasa, juga bisa dilakukan dengan prinsip vektor. Oke, lanjut ya. Sekarang kalau pengurangan. Misalkan Z1 min Z2 gitu. Berarti kalau Z1 min Z2, berarti kan sama dengan Z1 itu X1 plus Y1I. Min Z2 berarti kita kasih kurung aja. X2 plus Y2I. Minnya kita masukkan ke dalam kurung, berarti X1 plus Y1I ini sama. Minnya jadi min X2, min kena plus min ya. Min Y2I. Berarti kalau kita kumpulkan bagian realnya X1 min X2 berarti. X1 min X2 plus bagian imajinernya Y1I min Y2I. Kalau I-nya kita keluarkan dari kurung, berarti jadi Y1 min Y2I. Ini Z1 min Z2. Kalau hasil pengurangan dua bilangan kompleks ini kita nyatakan dalam vektor, berarti Z1 min Z2 sama dengan bagian realnya X1 min X2. Bagian imajinernya Y1 min Y2. Kan seperti ini. Nah, kalau kita hubungkan lagi, kalau kita kurangkan Z1 dikurangi Z2, menurut prinsip vektor, Z1 min Z2 berarti kan X1 min X2, Y1 min Y2, sama persis hasilnya. Sehingga pengurangan bilangan kompleks, selain dengan cara aljabar, juga bisa dilakukan dengan prinsip vektor. Oke? Lanjut sekarang. Perkalian bilangan kompleks dengan skalar. Skalar tuh seperti angka biasa, elemen real pokoknya. 2, 3, min 4, min setengah, akar 5, dan seterusnya. Pokoknya skalar, bilangan biasa, bilangan real. Gini, misalkan bilangan skalarnya itu K. Kita mau mencari K dikali Z1. K kali Z1 berarti kan, kalau secara aljabar,
K dikali X1 plus Y1I. Ini kan? Berarti sama dengan K-nya kita masukkan ke kurung. KX1 plus KY1I. Ini KZ1. Kalau misalkan KZ1 kita nyatakan dalam vektor, KZ1 berarti kan komponen realnya itu KX1. Komponen imajinernya KY1. Nah, ini juga sesuai dengan prinsip vektor. K dikali Z1, kalau ada vektor dikali dengan suatu skalar, maka skalar itu mengalihkan ke komponen horizontal dan komponen vertikalnya. Berarti KX1, KY1 sama seperti ini. KX1, KY1 sama juga. Jadi, vektor itu anggapannya gini, komponen horizontal itu kan X. Itu kalau di bilangan kompleks itu adalah komponen atau bagian real. Kalau di vektor itu namanya komponen vertikal atau Y yang atas bawah, kalau di bilangan kompleks itu adalah komponen atau bagian imajiner. Ya, prinsipnya sama seperti itu. Sehingga di sini kita buktikan kalau operasi penjumlahan, pengurangan, serta perkalian bilangan kompleks dengan skalar itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan prinsip vektor. Nah, ini baru vektor yang kita hitung biasa ya. Nanti di slide berikutnya akan lebih jelas. Secara geometris akan ditunjukkan bahwa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan kompleks dengan skalar itu juga bisa digambarkan secara geometris dengan prinsip vektor. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Jika Z1 sama dengan 2 plus I dan Z2 sama dengan 3 min 2I, tentukan hasil operasi berikut dengan prinsip vektor. Soal A, Z1 plus Z2. Jadi soal ini tidak dikerjakan dengan cara aljabar seperti biasa, tapi kita akan coba gunakan prinsip vektor dengan cara geometris, dengan menggambarkannya pada diagram argan yang sudah disediakan. Oke, tapi sebelum kita gambarkan, kita harus cari tahu dulu vektor posisi yang bersesuaian dengan bilangan kompleks yang bersangkutan Z1 dan Z2 ini. Z1 itu 2 plus I, sehingga kalau menggambarkannya dengan vektor posisi, maka Z1 sama dengan 2, 1. Z2 sama dengan 3 min 2I. Berarti kalau vektor posisinya, Z2 sama dengan 3 min 2. Kan seperti itu. Pokoknya X-nya itu adalah komponen real, 2 dan 3-nya ini. Y-nya itu komponen imajinernya, 1 sama min 2. Nah, seperti ini. Lalu kita gambarkan Z1 pada diagram argan. 2, 1 berarti kan kalau koordinatnya 2,1 di sini. Berarti vektor posisinya dari 0,0 ke titik itu. Berarti seperti ini. Ini adalah Z1 sama dengan 2 plus I. Z2, 3 min 2. 3, min 2 berarti di sini. Berarti vektor posisinya seperti ini. Z2 sama dengan 3 min 2I. Nah, kalau Z1 ditambah Z2 menggunakan prinsip vektor, kita pakai cara metode jajar genjang. Karena pangkal dari kedua vektor ini berimpit di titik asal 0,0. Sehingga kita pakai cara jajar genjang untuk menjumlahkan atau mencari resultan dari dua buah vektor Z1 dan Z2 ini. Oke, kita gambar jajar genjangnya seperti ini. Berpotongannya di sini, ingat ya, metode ini ya, metode penjumlahan vektor dengan cara jajar genjang. Lalu, dari titik pangkal 0,0, kita tarik garis ke sini. Nah, vektor yang warna hijau ini adalah penjumlahan dari Z1 plus Z2. Karena di sini berpotongannya itu di titik 5, min 1, berarti Z1 plus Z2 sama dengan 5 min I. Ngerti ya? Nah, di sini kita akan buktikan dengan cara aljabar juga sama. Ya, gampangnya gini. Kalau Z1 ditambah Z2, berarti kan sama dengan 2 plus I ditambah 3 min 2I. Berarti sama dengan 2 tambah 3, 5. I min 2I, min I. Terbukti kan Z1 plus Z2 sama dengan 5 min I. Mau pakai cara vektor pun juga akan sama. Z1 plus Z2 sama dengan kita pakai penjumlahan vektor 21 ditambah Z2-nya itu 3 min 2 juga sama dengan 2 tambah 3, 5. 1 tambah min 2, min 1. Sama hasilnya. Z1 plus Z2 sama dengan 5 min I. Kita ke soal B. Z1 min Z2. Sama, kita gambarkan dulu Z1 dan Z2 pada diagram argan. Ini Z1 dan ini Z2. Nah, ingat kalau pengurangan dengan cara vektor, Z1
dikurangi Z2, itu anggapannya sama dengan Z1 ditambahkan sama min Z2, gitu kan? Ditambahkan sama lawannya, vektor yang kedua. Sehingga di sini Z2 harus kita cari lawannya, min Z2. Kalau Z2 itu 3 min 2 ke sini, berarti kalau min Z2 berarti ke kiri atas, dilawan. Ini adalah vektor min Z2 yang besarnya min 3 plus 2i, karena ini kan koordinatnya min 3,2, berarti min 3 plus 2i. Ingat ya, lawan dari vektor itu adalah vektor yang besarnya sama, panjangnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Oke, nah kemudian antara vektor Z1 dan min Z2, jadi yang ini sama yang ini, kita jumlahkan sama seperti tadi dengan prinsip vektor dengan metode jajar genjang. Kita buat jajar genjang seperti ini. Nah, garis putus-putus, berpotongannya di sini ternyata. Koordinatnya min 1,3. Kita tarik garis vektor posisi dari titik O ke min 1,3 itu. Sehingga Z1 min Z2 sama dengan min 1 plus 3i. Ya, kalau kita mau buktikan bisa. Jadi kalau pakai cara aljabar, Z1 min Z2 itu berarti sama dengan Z1-nya 2 plus I min Z2-nya dalam kurung 3 min 2i. Gini kan, minnya kita masukkan ke kurung 2 plus I min 3 plus berarti ya, plus 2i. Berarti realnya 2 min 3 min 1, imajinernya I plus 2i berarti plus 3i. Sama. Z1 min Z2 adalah min 1 plus 3i. Pakai cara vektor juga boleh kita buktikan. Z1 min Z2, vektor yang perhitungan ya, bukan yang geometris. 21 dikurangi Z2-nya 3 min 2. Berarti Z1 min Z2 sama dengan 2 min 3 ya, min 1, 1 min 2, 1 plus 2, 3. Min 1, 3. Jadi min 1 plus 3i, sama aja. Dengan 3 cara, kita buktikan sama. Jawabannya Z1 min Z2 sama dengan min 1 plus 3i. Kita ke soal C, 2Z1. Jadi kita gambarkan Z1 aja, Z2-nya nggak perlu. Kita gambar yang seperlunya aja. Z1 itu 21 seperti ini. Kalau 2Z1, ya berarti tinggal kita panjangkan 2 kali lipat. Berarti di sini koordinatnya berapa nih? 4,2 ya. Berarti 2Z1 sama dengan 4 plus 2i. Ya, kita buktikan kalau pakai cara aljabar. 2Z1 sama dengan 2 dikali 2 plus i. Berarti 2Z1 sama dengan kita kalikan ke dalam kurung, berarti 4 plus 2i. Sama. Kalau mau pakai perhitungan vektor juga bisa. 2Z1 sama dengan 2 dikali Z1-nya 21 seperti ini. Berarti 2Z1 sama dengan 42. Sama, hasilnya 4 plus 2i. Dengan cara apapun, hasilnya sama. Oke? Soal yang terakhir. Soal D, min Z2. Ya, kita gambarkan Z2, 3 min 2. Berarti di sini, kalau min Z2, ini seperti soal B tadi ya, sudah pernah kita bahas. Min berarti panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan ke kiri atas, berarti vektornya seperti ini. Ini min Z2, berarti ini min 3,2, berarti bilangan kompleksnya min 3 plus 2i. Ya, kita buktikan dengan cara aljabar sama. Kalau aljabar min Z2 kan sama dengan min dalam kurung 3 min 2i. Berarti min Z2 sama dengan minnya kita masukkan ke kurung min 3 plus 2i. Dengan cara perhitungan vektor juga boleh. Min Z2 sama dengan min dalam kurung Z2 itu 3 min 2. Minnya kita masukkan ke vektor, kita kalikan skalar min 1 dengan 3 min 2 ini. Berarti jadi min 3, 2. Jadi ya ujung-ujungnya sama. Hasilnya min Z2 sama dengan min 3 plus 2i. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.